بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد. Sahabat belajar Islam yang semoga dimuliakan dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Masih poin pertama, dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan perkataan penulis As-Sami'il Basir. As-Sami' Al-Basir, bahwa nama Allah adalah As-Sami', demikian pula Al-Basir. Jadi sekarang faidah yang kelima. Faidah yang kelima, penulis pada poin pertama ini mengatakan Al-Wahidus Samad alladzi laisa lahu sahibatun wala walad jalla 'anil mathil fala syabiha lahu wala 'adila As-Sami'il Basiri. As-Sami'il Basiri. Baik. Nama Allah As-Sami' disebutkan dalam Al-Quran sekitar 50 kali. Yang diantaranya adalah ayat berikut. Surah Al-Mujadilah ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir." Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Innallaha Sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Demikian pula ayat yang pernah saya bacakan, yaitu surah Asy-Syura ayat 11. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam As-Sahihain, maksudnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, beliau berkata, pernah kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Jika menanjak, kami bertakbir dengan suara keras, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersabda, "Irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una as-samma wala ghaiban walakin tad'una sami'an basiran qariban." Berlaku lembutlah terhadap diri kalian. Maksudnya jangan mengeraskan suara. Jadi kalaupun takbir jangan Allahu Akbar ketika menanjak. Cukup aja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena sungguh kalian tidak berdoa kepada yang tuli, tidak pula kepada yang tidak ada. Akan tetapi kalian berdoa kepada Allah yang Maha mendengar, Maha melihat, dan dekat. Ilmu Allah itu dekat dan mendengar. Nama Allah As-Sami' artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar segala sesuatu dan yang memenuhi segala kebutuhan. Ketika kita berhajat meminta kepada Allah, Allah memenuhi segala permintaan kita. Sama bagi Allah Subhanahu wa taala, suara yang keras maupun yang pelan. Jadi nama Allah As-Sami' mengandung sifat di dalamnya bahwa Allah Maha mendengar segala sesuatu. Tidak ada perbedaan bagi Allah antara suara keras maupun pelan. Iman seorang hamba bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, hal itu melahirkan sikap senantiasa menjaga lisan dan ucapan
dan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula melahirkan sikap senantiasa bermunajat dan meminta kepadanya, karena Allah Maha mendengar permohonan hamba-Nya. Juga bertawasul dengan nama tersebut, kita menyebut nama-nama Allah. Ya Sami, ya Allah yang Maha mendengar, kabulkanlah permintaanku. Itu namanya bertawasul. Sebagaimana hal itu banyak disebutkan dalam Al-Quran. Seperti doa Nabi Ibrahim dan Ismail. Nabi Ibrahim bertawasul kepada Allah. Allah menceritakan kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail. Seraya berkata atau berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi para nabi bertawassul dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Di bab tawassul itu dibahas bahwa tawassul yang dibenarkan itu adalah pertama dengan menyebut nama atau sifat Allah, yang kedua dengan amal soleh yang kita lakukan, dan yang ketiga dengan doa orang-orang soleh yang masih hidup. Selanjutnya adalah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Basir. Al-Basir yang Maha melihat. Nama ini disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 40 tempat. Maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu walaupun ia sangat kecil. Allah Subhanahu wa taala melihat langkah semut hitam pada batu yang sangat hitam di malam yang sangat gelap. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Allah Subhanahu wa taala melihat dengan sangat sempurna. Allah melihat rincian makhluk yang sangat kecil, komponen penyusunnya, dagingnya, darahnya, otaknya, pembuluhnya. Demikian pula Allah melihat langkahnya yang berjalan pada batu hitam di malam yang sangat gelap. Dinukil dari kitab Thariqul Hijratain karya Al-Imam Ibnu Qayyim. Jadi Allah Maha melihat komponen tubuh kita, pembuluh, otak, darah, dan seterusnya. Maka mintalah kepada Allah jika kita dalam keadaan sakit, agar komponen dalam tubuh kita itu disembuhkan kembali, dijadikan seperti sedia kala. Allah itu senang diminta. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan. Sebaliknya Allah itu enggak senang, bahkan marah kepada hamba-Nya yang tidak meminta. Kata Nabi, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan nama Allah Al-Basir adalah surah Asy-Syura tadi. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah Allah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Demikian pula firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 265. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Walaupun kamu melakukannya dalam keadaan sendirian, Allah Maha tahu. Dan ketika itulah kita diuji keimanan kita. Di antara pengaruh terhadap nama dan sifat Allah Al-Basir, bahwa seorang hamba senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia senantiasa ihsan, berbuat baik dalam ibadah dan menjauhi kemaksiatan. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu Anda beribadah kepada Allah seolah-olah Anda melihat Allah. Dan jika kamu tidak merasakan hal itu,
maka sesungguhnya Allah melihatmu. Itulah ihsan. Sahabat sekalian, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhukum fillah, Abu Sumayyah bin Sarbini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.